Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Minggu ini kita akan membahas mengenai RPS untuk mata kuliah sedimentologi, yang mana di sini untuk mata kuliah sedimentologi kita mempunyai CPL 6 yang sudah dibebankan dari prodi untuk mata kuliah ini, yang mana itu CPL 6 berisikan kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan geologi. Jadi setelah menyelesaikan mata kuliah sedimentologi, diharapkan teman-teman bisa mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisiskan, dan menyelesaikan masalah atau permasalahan geologi, terutama untuk batuan sedimen. Nah, dari CPL 6 ini kemudian diturunkan menjadi 2 CPMK, yang mana CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama itu CPMK-nya mampu mengidentifikasi jenis dan komposisi penyusun batuan sedimen serta proses pembentukannya. Nah, ini dari sini teman-teman juga diharapkan bisa mengetahui bagaimana komposisi dari batuan sedimen serta proses pembentukannya. Nah, yang kedua adalah mampu menganalisis karakteristik batuan sedimen berdasarkan lingkungan endapannya. Nah, dari CPMK 1 kan teman-teman sudah mengetahui itu dari tekstur, kemudian strukturnya seperti apa, dan bagaimana proses yang menghasilkan batuan tersebut. Nah, dari situ teman-teman bisa menganalisis bagaimana sih karakteristik batuan sedimen, dan dia masuk ke lingkungan endapan dari si komposisi penyusunnya tersebut. Jadi, dua CPMK ini itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, dari masing-masing CPMK ini kemudian kita turunkan menjadi 4 sub CPMK lagi, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan batuan sedimen berdasarkan tekstur dan struktur batuan sedimen. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengidentifikasi komposisi batuan sedimen dan berikan nama berdasarkan klasifikasi nanti akan kita berikan. Ada yang klasifikasi batuan sedimen plastik dan non-plastik. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses sedimentasi berdasarkan aspek fisika, kimia, dan biologinya. Nah, yang terakhir itu mahasiswa mampu menyimpulkan lingkungan endapan batuan sedimen berdasarkan karakteristik dari masing-masing batuannya seperti apa. Nah, jadi dari masing-masing CPMK dan sub CPMK ini akan menunjang capaian pembelajaran yang dibebankan oleh prodi terhadap mata kuliah ini. Jadi saya harapkan nanti di akhir kuliah teman-teman bisa mengetahui atau mendeskripsikan batuan sedimen dengan baik dan benar. Kemudian untuk materi mingguannya, kalau deskripsi mata kuliah ini dirancang untuk membahas tentang jenis macam batuan sedimen, cara pembentukan batuan sedimen, dan bagaimana mempelajari proses pembentukan batuan sedimen yang dapat membantu memahami lingkungan pengendapan masa lampau dengan baik serta mampu memahami perubahan lingkungan pengendapan yang terjadi saat ini, terutama yang berkaitan dengan potensi sumber daya mineralnya. Jadi teman-teman dari deskripsi singkatnya ini itu juga menggambarkan dari CPMK dan sub CPMK yang sudah tim teaching dosen sedimen itu rangkum kemarin untuk pembuatan untuk menghasilkan CPL yang sudah dibuatkan oleh prodi. Nah, dari masing-masing tersebut untuk setiap minggunya itu kita akan mempunyai silabus lebih kurang seperti ini. Yang pertama ini kontrak perkuliahan yang hari ini kita bahas. Kemudian ada tekstur untuk pertemuan kedua. Pertemuan ketiga itu ada klasifikasi dan komposisi batuan sedimen silisi plastik. Yang keempat itu untuk batuan sedimen biogenik, kimiawi, dan vulkanogenik. Yang kelima itu untuk batuan sedimen karbonat. Yang keenam itu nanti teman-teman akan pelajari mengenai struktur sedimen erosional dan sindeposisional. Jadi untuk struktur sedimen itu akan kita bagi menjadi 2 pertemuan sampai sebelum UTS. Jadi ada struktur sedimen erosional dan sindeposisional di pertemuan ke-6, dan di pertemuan ke-7 itu teman-teman nanti kita akan membahas mengenai struktur sedimen, mengenai post deposisional dan biogenik. Nah, pertemuan ke-8 itu sebenarnya kita sudah dalam minggu UTS. Kemudian untuk materi yang ke-8 ini adalah materi pertemuan ke-9 yang dilaksanakan setelah UTS. Nah, setelah UTS, kalau dari sebelum UTS teman-teman sudah mengetahui barangnya seperti apa nih.
Nah, kalau setelah UTS nanti teman-teman akan pelajari mengenai proses sedimentasi fisik. Jadi dari klasifikasi, struktur, dari tekstur. Nah, itu teman-teman akan pelajari bagaimana prosesnya. Kita sudah tahu tekstur dan strukturnya seperti apa, kemudian setelah UTS kita akan pelajari bagaimana sih prosesnya yang mempengaruhi atau menghasilkan dari batuan-batuan tersebut. Kemudian yang di pertemuan ke-10 atau materi yang ke-9 adalah proses sedimentasi kimiawi dan biologis. Pertemuan ke-10 adalah lingkungan endapan dan fasies. Yang 11 adalah lingkungan endapan darat. Yang ke-12 adalah lingkungan endapan transisi. Yang ke-13 ada atau pertemuan 14 adalah lingkungan endapan laut dangkal, dan yang terakhir sebelum UAS adalah lingkungan endapan laut dalam. Nah, jadi seperti itu untuk materi. Silakan teman-teman catat dan pahami materi-materi apa saja akan kita pelajari sampai akhir perkuliahan nanti. Kemudian untuk pustaka, teman-teman bisa menggunakan ini dari buku Blatt and Middleton, GV and Murray di tahun 1980 dengan judul Origin of Sedimentary Rock Second Edition. Kemudian Sandbox Junior tahun 2009 itu dasar kita, itu adalah prinsipal sedimentologi dan stratigrafi. Kemudian yang ketiga ada Tucker tahun 2003 Sedimentary Rock. Kemudian Walker itu tahun 1992 untuk Fasies Model. Nah, ini pustaka utama yang nanti akan kita gunakan sebagai materi utamanya, dan materi pendukungnya di sini teman-teman bisa menggunakan Gary Nichols tahun 2009 dan Reading tahun 1996. Kemudian untuk kedepannya dosen pengampu sedimen ini akan diampu oleh saya sendiri, Aga Rizky. Kemudian nanti ada tim teaching Muhammad Prastomi Mutahari, terus Pak Sugeng Widada, Pak Oki Bayu, Ibu Desi Kumala yang kebetulan untuk di beberapa tahun ini Ibu Desi lagi tugas belajar, jadi mungkin teman-teman tidak akan diajar oleh Ibu Desi. Kemudian yang terakhir ada Ibu Aini Anissa Merah. Mata kuliah prasyaratnya itu teman-teman kalau sudah di sini berarti teman-teman sudah lulus dari mata kuliah geologi dasar. Dan ini adalah untuk penjelasan setiap minggunya, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana kriteria atau bentuk pembelajaran yang akan kita laksanakan. Dan di sini juga ada rubrik penilaiannya seperti apa. Jadi untuk yang pertama mungkin rubrik dan presentasi, kemudian prosesnya itu adalah proses pembelajaran dan bentuknya berupa ceramah. Dan materinya kontrak perkuliahan seperti yang sebelumnya. Dan seterusnya sampai akhir nanti kita relatively ada yang ceramah dan ada yang presentasi diskusi. Jadi mungkin teman-teman akan mengikuti materi perkuliahan dari awal sampai akhir berupa presentasi. Nah, ini untuk yang pertemuan ke-5 dan ke-6. Ini untuk pertemuan 7, yang ke-8 ini adalah EAS atau UTS, ETS atau UTS ya. Kemudian yang 9 ini adalah melanjutkan setelah UTS. Ini yang ke-10 dan 11. Nah, seterusnya 12 dan 13. Jadi mungkin lebih kurang RPS dari pertemuan kita lebih kurang seperti ini. Jadi mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas sedimentologi. Oke, sebelum kita mulai minggu ini materi kita mengenai batuan sedimen dan teksturnya. Sebaiknya kita mulai dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Gimana kabarnya semuanya? Aman? Baik? Oke. Untuk minggu ini kita akan membahas mengenai tekstur untuk di batuan sedimen. Jadi teman-teman akan mempelajari mengenai isi dari batuan sedimen tersebut seperti apa.
Sebelumnya silakan teman-teman untuk mengisi absen dulu ya di Spada ya. Yang belum silakan diisi dulu. Kalau sudah nanti bisa di akhir perkuliahan juga. Oke, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran kita pada siang hari ini, jadi kita itu akan mempunyai, sebelum pas di pertemuan di awal kan kita juga sudah membahas masalah RPS ya. Nah ini untuk masing-masing pembelajaran kita juga punya rencana pelaksanaan pembelajaran untuk hari ini. Nah jadi di sini kita ada capaian pembelajaran mata kuliah itu seperti yang di RPS, yaitu mampu mengetahui dan menjelaskan proses pembentukan batuan sedimennya. Kemudian yang kedua itu ada kemampuan akhir yang direncanakan atau untuk sub CPMK-nya. Nah dari sub CPMK itu teman-teman mampu menjelaskan proses pembentukan batuan sedimen berdasarkan komponen-komponen tekstur dan struktur pada batuan sedimen. Nah waktunya lebih kurang di sini kita akan laksanakan selama 20 menit. Nah langkah kegiatan pembelajaran yang pertama mungkin nanti kuis. Silakan teman-teman buka di Spada sudah saya upload itu untuk kuis hari ini. Silakan dikerjakan secara online terlebih dahulu, nanti waktunya pada saat pelaksanaan kuis akan kita berikan waktu lebih kurang 5 menit. Kemudian kegiatan intinya itu apa itu batuan sedimen, kemudian ada proses pembentukan batuan sedimen dan tekstur batuan sedimen. Kemudian terakhir itu ada penutup atau diskusi tanya jawab, dan nanti salah satu dari teman-teman ada yang menyampaikan kesimpulannya seperti apa. Oke, silakan buka Spadanya teman-teman untuk melaksanakan kuis. Saya berikan waktu 3 menit untuk melaksanakan kuis. Kerjakan masing-masing ya, untuk mengetahui kemampuan teman-teman sekalian. Oke, sudah cukup ya. Oke, silakan difinalisasi untuk tugas kuisnya. Oke, langsung kita masuk ke materi kita minggu ini ya. Proses pembentukan sedimen. Teman-teman kan di geologi dasar udah mendapatkan materi mengenai batuan sedimen lah ya. Seharusnya sudah cukup mahir. Ada yang tahu nggak batuan sedimen itu apa? Ayo salah satu. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gibran Dewa Brata dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Sepengetahuan saya, batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk akibat dari proses pelapukan, Pak. Yang bisa saja dipengaruhi oleh presipitasi air ataupun dipengaruhi oleh organisme, Pak. Oke, terus ada lagi? Yang juga sudah mengalami beberapa proses seperti transportasi, litifikasi, dan juga kompaksi, sementasi, Pak. Oke, sudah cukup tepat ya, berarti Mas Gibran sudah membaca materi yang saya share sebelumnya di slide. Jadi secara tidak langsung, terima kasih Mas Gibran ya. Jadi batuan sedimen itu terbentuk dari material yang berasal dari batuan yang ada sebelumnya. Jadi baik dari batuan beku, batuan sedimen ataupun batuan metamorf. Nah itu juga mengalami proses dari surfacial proses atau proses permukaan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Gibran, itu ada proses presipitasi air, organisme, dan lain sebagainya. Bahkan itu akan melewati zona-zona lemah pada batuan, sehingga dia akan mengalami pelapukan atau yang kita sebut sebagai diagenetik. Nah kemudian baru dia mengalami transportasi, litifikasi, kemudian menjadi batuan sedimen. Kemudian secara umum batuan sedimen itu dapat kita bagi menjadi dua, ada batuan sedimen klastik sama non klastik. Kalau yang klastik itu terbentuk batuannya itu berasal dari detritus atau material klast gitu kan. Jadi dia berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Itu yang kita sebut sebagai batuan sedimen klastik. Jadi batuan yang rombakan yang disampaikan tadi dari Mas Gibran. Dan ada juga batuan sedimen non klastik. Dia itu berasal dari presipitasi ataupun dari organisme, yang mana presipitasi itu berarti dia mengalami penguapan airnya
air mengalami penguapan, kemudian pemadatan menjadi si batuan sedimen atau batuan evaporasi jadi jatuhnya. Nah, kemudian ada juga yang berasal dari animal ataupun hewan ataupun tumbuhan. Hewan ataupun tumbuhan itu berarti kita menyebut lebih ke batuan atau batu gamping ataupun batu bara, yang mana itu berasal dari tumbuhan atau hewan itu sendiri. Jadi hewan dan tumbuhan itu hidup dan mati di situ, kemudian terendapkan di situ secara langsung. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya. Kemudian di mana sih batuan sedimen itu terbentuk? Nah, batuan sedimen itu terbentuk ada di 3 lingkungan yang secara umum terbentuk di lingkungan darat. Yang ini yang kita kenal dengan area-area daratan. Kemudian ada lingkungan transisi di sini, itu kita kenal dengan istilah delta atau estuarin, dan ada lingkungan laut. Nah, lingkungan laut itu dibagi lagi menjadi lebih detail. Ada lingkungan laut dangkal dan ada lingkungan laut dalam di bagian area sini. Nah, jadi batuan sedimen itu terendapkan pada lingkungan secara umum dibagi menjadi 3. Lingkungan laut darat, transisi, dan laut. Nah, ini yang teman-teman sebut tadi, ada yang ukuran butir, ada pembudaran, ada pemilahan, kemas, dan sortasi. Ukuran butir, nah ini kita bisa melihat dari seberapa besar sih ukuran butirnya. Nah, jadi ukuran butirnya semakin besar berarti dia semakin dekat dengan sumber. Semakin membundar semakin jauh. Nah, itu untuk ukuran butir kita biasa menggunakan skala Wentworth. Teman-teman bisa melihat atau memperhatikan di sini kira-kira skala Wentworth untuk ukuran butiran sedimen itu ada berapa aja sih? Di sini ada 1/256 sampai ke 256 dalam ukuran milimeter di sini. Nah, di sini ada penamaan batuannya. Nah, kalau ukurannya dia lebih kecil itu nanti penamaannya ke siltstone ataupun claystone, atau secara umum kita bisa menyebut mudstone. Nah, terus ukuran pasir kita bisa menyebut sebagai batu pasir atau sandstone. Yang lebih besar dari pasir itu kita bisa menyebut sebagai konglomerat atau brasi. Nah, ini nanti bisa teman-teman perhatikan pada saat melihat deskripsi batuan, itu bisa membayangkan kira-kira ukuran butirnya berapa. Kemudian di sini ada klasik sedimen untuk bentuk butirnya. Apakah bentuk butirnya itu menyudut atau membundar seperti ini. Nah, itu akan dipengaruhi oleh transport tadi yang seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan. Kalau dia dekat di sini kan berarti dia mengalami transportasinya masih dekat kan? Semakin jauh dia akan semakin membundar. Makanya di sini dia akan mengalami perubahan dari bentuk butir. Ada yang bulat dan ada juga memanjang. Nah, ini tergantung dari mekanisme sedimentasi yang seperti minggu lalu kita pelajari. Jadi ada yang mengambang, boncing, dan lain sebagainya, dan ada yang sliding dan lain sebagainya. Makanya dia akan relatif memanjang atau dia lebih membulat. Nah, ini juga bentuk butir, lebih kurang. Untuk bentuk butir ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup, Pak. Ini untuk sortasi. Nah, sortasi kalau di sini kita melihat tadi ada very poorly sorted atau well sorted, very well sorted. Nah, ini yang kalau kita lihat secara sortasi dia seragam semuanya bentukannya, ukurannya. Dan ini juga yang sangat jelek sortasinya. Nah, ini biasanya akan berpengaruh terhadap jauh dekatnya dan proses sedimentasi yang seperti apa. Nah, ini salah satu contoh dalam sayatan tipis. Mungkin teman-teman bisa melihat nanti di dalam bentuk suatu sayatan akan terlihat butiran-butiran yang cukup seragam dan seperti apa. Nah, ini untuk kemas. Kemas itu ada yang open fabric, ada yang closed fabric, atau grain supported atau matrix supported. Nah, kalau yang kemas terbuka ini lebih kurang seperti ini. Yang close dia ukuran butirnya saling berhubungan satu sama lain nih, butiran-butirannya.
Tapi kalau dia kemasnya terbuka atau matrix supported, itu dia butiran-butiran yang satu dengan butiran yang lain itu dipisahkan oleh keberadaan dari si matriksnya. Kalau kemas tertutup atau grain supported, itu yang saling berhubungan adalah butiran-butiran batuan sedimennya. Nah, jadi lebih kurang seperti ini untuk tampilannya. Kemudian di sini ada ukuran butir, ini akan menjadi konglomerat, kemudian sand itu akan menjadi sandstone, kemudian sill itu akan menjadi siltstone, clay itu akan menjadi si claystone. Nah, konglomerat contoh batuannya lebih kurang seperti ini, dia bulat-bulat ya. Nah, ini yang silts lebih kurang seperti ini, dan ini yang sandstone, dia relatively agak tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Dan terakhir ini adalah contoh dari claystone. Habis ini ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin kita akan melihat sedikit video ya. Ini teman-teman bisa melihat video di sini. Ini proses ini untuk prosesnya secara umum teman-teman bisa lihat di sini langsung bagaimana terjadi perubahan. Kalau teman-teman lihat di sini masih kasar seperti yang tadi kan, analognya semakin jauh dia akan semakin halus. Nah, ini dipengaruhi oleh agen air. Nah, ini yang untuk flame tank, ini yang dites secara langsung di flame tank stream table. Untuk teman-teman bisa melihat di sini diasumsikan sebagai source sedimennya, kemudian dia di sini itu sebagai si tempat akumulasinya atau wadahnya. Jadi ini bisa kita asumsikan sebagai area Gunung Merapinya, dan ini bisa kita asumsikan sebagai area pantai selatan. Jadi teman-teman bisa melihat di sini pola aliran airnya, ini yang kita sebut sebagai aliran sungai. Kemudian di bagian ujung sini teman-teman bisa melihat ini zona yang kita sebut sebagai zona transisi. Ini adalah zona daratan untuk lingkungan, dan ini adalah zona lautan. Nah, jadi sedimen-sedimen tersebut kemudian terakumulasi nih di sini. Nah, ini akan menjadi lingkungan yang saya sampaikan tadi, ada deltaic ataupun estuarin. Nah, di sini proses-proses sedimen itu dia akan terakumulasi. Nah, ini adalah endapan-endapan darat, dan ini adalah endapan-endapan transisi nih. Jadi source-nya datang semua dari area daratnya. Dia akan bentuk suatu fan di sini. Dia akan bentuk seperti kipas dengan pola yang seperti ini nih. Semakin banyak source-nya, kipasnya akan semakin besar, dan dia akan semakin mendorong ke arah lautnya. Nah, ini akan bentuk suatu kipas jadinya kan. Nah, tapi di bagian dalamannya itu juga akan membentuk suatu kipas juga. Jadi kipasnya itu akan ada bentuk di bagian darat. Nah, ada yang di bagian lautannya. Nah, itu semakin banyak source-nya akan semakin lebar kipasnya. Nah, ini akan menjadi suatu lingkungan transisi yang itu kita kenal dengan istilah delta. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan yang mau bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Monggo, silakan. Ya, silakan.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Zaki Firman dengan NIM 111240150. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan sudah dijelaskan terkait jenis-jenis batuan sedimen berdasarkan ukuran butirnya Pak. Tadi ada yang paling kasar itu masuknya ke konglomerat, terus ada pasir, terus ada silt dan juga clay. Nah, silt dan clay ini kan ukuran butirnya sangat kecil ya Pak. Cara membedakan di lapangan itu bagaimana ya Pak? Kurang lebih seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jaki. Jadi pertanyaan cukup menarik ya. Jadi kalau di lapangan itu kita biasanya ada alat bantu yang kita sebut sebagai komparator. Nah, jadi teman-teman pada saat di lapangan itu silakan jangan pernah meninggalkan yang namanya komparator. Baik itu untuk batuan sedimen ataupun di batuan beku. Jadi teman-teman bisa membandingkan kira-kira ini ukuran butirnya seperti apa. Kenapa? Karena kalau kita melihat secara langsung, secara mikroskopik, itu akan sedikit susah untuk melihat seberapa besar ukuran butirnya. Karena ukuran butirnya sangat kecil. Nah, jadi kita bisa membandingkan dengan menggunakan komparator. Nah, tapi kalau untuk ukuran-ukuran butir yang lebih kasar, kita bisa menggunakan atau mendeskripsikan secara langsung dan memperkirakan dengan menggunakan alat bantu berupa loop. Nah, di situ teman-teman bisa melihat komposisi mineralnya seperti apa. Oke, ada lagi? Makasih Pak. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, silakan salah satu ada yang bisa menyampaikan kesimpulan perkuliahan kita hari ini. Secara umum aja. Oke, silakan Mas Gibran ya. Siap, saya boleh Pak. Oke, untuk kesimpulan kuliah pada siang hari ini yang bermaterikan batuan sedimen, yang dari saya pelajari adalah batuan sedimen adalah merupakan batuan dari hasil batuan sebelumnya yang mengalami beberapa proses, serta batuan sedimen ini dapat dideskripsikan atau dibedakan menjadi dua jenis bagian utama, yaitu batuan sedimen klastik dan juga non-klastik, serta berbagai faktor dan juga pengaruhnya. Kemudian untuk mendeskripsikan batuan sedimen ini salah satunya adalah dengan melihat teksturnya yang terdapat. Teksturnya membahas mengenai sortasi dari butirannya, yang dimana sortasi yang buruk menandakan batuan yang tidak jauh dari sumber, dan sortasi yang baik menandakan batuan sedimen yang sudah tertransportasi jauh dari sumber, serta juga ukuran butir yang besar-besar berarti masih dekat dengan sumber, yang kecil-kecil berarti jauh dari sumber akibat transportasi. Kemudian juga membahas mengenai kemas yang dibedakan dari kemas terbuka dan juga kemas tertutup. Untuk kemas tertutup sendiri itu dibatasi butirannya itu saling melekat. Untuk kemas terbuka butirannya tidak saling melekat, terdapat beberapa rongga yang dibatasi oleh matriks. Kemudian juga untuk komposisi yang terdiri dari mineral. Oke. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Mas Gibran atas kesimpulan. Jadi seperti yang sampaikan Mas Gibran, itu untuk tekstur kita tadi ada yang ukuran butir, ada yang sortasi, kemudian ada bentuk butir dan derajat pembundaran seperti apa. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih.